Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Nah saudara sekalian, pada abad ke-17 di Prancis muncul sebuah ajaran sesat yang bernama Quietisme atau bersikap tenang. Ajaran tersebut mengandung unsur mistik saudara dan mengajarkan bahwa dalam proses menjadi kudus kita harus berhenti berusaha karena hanya Tuhan yang bisa mewujudkannya dalam hidup kita. Kita hanya perlu berdiam diri di hadapan Tuhan tanpa melakukan usaha apapun dan menunggu Tuhan yang bekerja. Di saat yang hampir bersamaan pada masa itu juga muncul ajaran sesat lain yang berlawanan dengan ajaran Quietisme, yaitu ajaran yang disebut aktivisme. Aktivisme sendiri saudara mengajarkan bahwa pengudusan hanya bisa dicapai dengan usaha keras setiap hari tanpa bergantung pada Roh Kudus. Menurut pandangan ini, seseorang bisa menjadi kudus hanya dengan tekad dan kerja kerasnya sendiri, tanpa melibatkan Tuhan. Nah saudara, baik Quietisme maupun aktivisme, kedua ajaran ini salah saudara dan sesat. Nah jika begitu, apa sesungguhnya yang benar yang dikehendaki Allah dalam hidup kita? Dalam kekristenan ada yang disebut dengan pengudusan yang progresif, yakni proses pengudusan atau pendewasaan rohani yang berlangsung terus-menerus seumur hidup kita. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus berperan aktif dalam proses pengudusan bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, namun bersandar pada pertolongan Tuhan. Dalam proses pengudusan kita, Tuhan menyediakan sarana kasih karunia untuk membantu kita dalam pengudusan kita. Sarana kasih karunia tersebut diantaranya ada doa, pelajaran Alkitab, penyembahan, persekutuan, kesaksian, pelayanan, dan lain sebagainya. Melalui sarana kasih karunia ini, saudara, Tuhan menuntut kita untuk tidak acuh tak acuh, melainkan melakukan usaha yang serius dan penuh dedikasi untuk mengerjakan keselamatan kita. Dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Nah selanjutnya saudara, dalam ayatnya yang ke-13 dicatat, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Ini mengingatkan kita saudara bahwa ketika kita bisa tekun itu bukan karena kita bisa, melainkan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kemauan untuk membaca Alkitab dan merenungkannya, kemauan untuk berdoa, bersekutu, melayani, dan lain sebagainya adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Dan ayat ini juga mengingatkan bagi kita yang sampai saat ini masih merasa susah sekali untuk rutin membaca Alkitab. Rasanya malas saja merenungkannya atau malas saja bergereja, apalagi untuk melayani. Mohonlah kepada Tuhan untuk memberikan kemauan kepada kita, agar Ia bekerja di dalam kita sehingga kita bisa mengerjakan sarana-sarana kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kita. Baik saya maupun saudara harus senantiasa mengingat bahwa tidak ada cara yang instan dan mudah untuk menjadi kudus saudara. Pengudusan kita adalah proses seumur hidup yang membutuhkan ketekunan dan komitmen. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami diajarkan lagi bahwa kami harus bergantung kepada Engkau sepenuhnya untuk bisa kami mengerjakan keselamatan kami. Dan kami juga melakukannya, ada usaha kami yang disediakan oleh Tuhan untuk kami melakukannya melalui sarana-sarana yang Engkau sudah siapkan. Dan sehingga tolonglah kami agar kami memiliki kemauan di dalam Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar kepadamu. Terpujilah Engkau, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya.